Samsat Oh iya, iya harus begitulah. Udah gitu. Satu dua. opening sama Gus. Gimana? Interaktif ya. Oh, yang dari komen-komen. Nonton kita Ya. yang dia bertanya nanti mungkin akan kita sampaikan langsung secara langsung. Jadi lebih interaktif. Karena sekarang Kompas kita lagi berusaha menggarap tidak hanya 41 plus, tapi juga yang masih muda-muda 30, 20 kita harus juga. Jadi terpisah. Itu ada juga di YouTube yang live streamingnya. Oh gitu. Ya sekarang kan YouTube kita juga sama 24 jam. 24 jam. Kembali lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kalau mau bertanya juga silahkan. Ya, silahkan. Nanti kan interaktif aja ya sambil berdiskusi. Diskusinya sama siapa nih hari ini, Dan Gus? siang ini kita ada tamu yang sangat-sangat istimewa, pengamat politik yang senior ya. Kalau saya bilang senior Sangat itu senior dan sangat senior. Enggak, Pemikir problemnya kalau saya bilang senior ada yang suka tersinggung gitu loh. Karena seolah-olah identik dengan usia gitu loh. Oke. Padahal Nggak senior apa-apa, itu nggak lebih apa-apa. kepada pengalaman sebenarnya. ya. Gak apa-apa, Dan- usia juga nggak apa-apa. Dengan Bang Fahri Ali. Beliau Iya. ini juga seorang pemikir sosial dan udah sering nulis di Kompas ya. Sangat-sangat produktif. Iya. Saya membaca tulisannya dari saya masih Saya mungkin juga masih penikmat. SMA. Penikmat Bang tulisan Fahri. Pak Fahri. Ya, Selamat siang. Sehat ya? sehat, alhamdulillah. Sehat Pak Fahri. Harus sehat. Karena Makasih udah kondisi datang. Kita lagi nggak baik-baik aja. Saya baru tahu rupanya lanturan itu asal kata dari lantur ya. Melantur. Iya. Melantur. Melantur. Oke. Dan hari ini kami mau ngajak Bang Fahri ngelantur. Tapi Oke. mudah-mudahan ngelanturnya kita relevan. Ya, ya. Obrolan tepi jurang juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tepi-tepi jurang dikit. Bang, Iya. Bang Fahri ini kan analis sosial dan pengamat politik yang udah cukup senior ya. Iya. Di era Orde Baru, reformasi segala macam. Kalau Bang Fahri ngelihat kondisi kita hari ini secara politik, secara sosial seperti apa sebenarnya? Iya, kita ini sedang bergerak sebenarnya dari transisi ya, abnormal, mestinya secara teoritis menuju ke new normal. Normal baru. Ya, normal baru, betul. Kayak COVID Gitu, tuh nah. ya. Nah, tapi kayaknya ini masih goncang-goncang begini gitu, di tengah-tengah gitu. Itu karena efisiensi, Bang. Makanya nggak halus jadi jalannya. Ya. mungkin karena itu gitu. Jadi selama 10 tahun ya pemerintah, tapi sebenarnya mungkin 5 tahun terakhir dari pemerintahan yang lalu itu menimbulkan sebuah riak yang unexpected ya, yang tidak kita duga gitu. Kaitannya dengan apa yang sering dikatakan oleh Pak Yaakob itu fatsun politik.
gitu. Nah itu yang kemudian menimbulkan sesuatu yang tidak normal gitu. Jadi ada partai-partai mau diambil misalnya kan, apa namanya, dan orang mau aja disuruh ngambil partai orang gitu, dan seterusnya itu, sehingga ketidakpastian itu muncul. Ini maksudnya partai apa nih? Gitu. Misalnya Demokrat kan mau diambil dulu kan gitu, dan mau gitu lagi. Yang disuruh ngambil. Iya, yang disuruh kok mau gitu. Nah lalu kemudian ke MK ya, dan segala macam. Itu menimbulkan sebuah ketidakpastian konstitusional gitu. Nah, mestinya dengan habisnya pemilu gitu, dengan munculnya presiden, itu kita bergerak ke arah new normal. Mestinya ya, atau tadi Anda bilang apa? Normal baru gitu. Nah, ini transisi ini kemudian muncul juga untuk hal-hal yang tidak terlalu berkaitan dengan yang masa lalu, walaupun kerangkanya sudah diberi, tetapi juga muncul sebuah opsi-opsi baru yang diambil oleh pemimpin yang baru juga gitu. Nah inilah yang kemudian saya katakan masa transisi menuju new normal itu. Mudah-mudahan new normal ini lebih cepat munculnya, terutama kalau misalnya pidato SBY Di Tokyo itu diperhatikan. Nah gitu. itu masalahnya. Tapi pertanyaan, sorry Rat, tapi pertanyaannya, kenapa SBY sampai ngomong seperti itu Bang? Ya saya kira SBY ya, SBY itu Susilo Bambang Yudhoyono ya. Betul. Itu adalah seorang yang pembaca, ya. Buku dia 5.000 di perpustakaan dia. Saya pernah mengunjungi perpustakaan dia jauh sebelum dia jadi apa namanya presiden. Dan dia cukup bagus di dalam memahami perkembangan dan ada idealisme gitu. Dan seorang Demokrat. Dan kemudian membangun partai namanya Demokrat. Dan konsisten dengan itu. Artinya ketika krisis KPK dulu, dia memihak KPK instead of misalnya pihak yang menyerang. Jadi independensi KPK tetap dijaga. Dipertahankan. Nah ini ya sikap mempertahankan demokrasi ini itu yang kemudian relatif hilang pasca dia. Gitu. Pasca dia itu artinya setelah 2014 gitu. Dan terutama ya itu tadi 5 tahun belakangan. Gitu tadi. Karena 5 tahun belakangan ini tiba-tiba muncul ya ide, muncul ambisi tertentu di luar kerangka konstitusional tadi. Untung ada Mbak Mega. Nah inilah yang kemudian diingatkan oleh SBY. Gitu. Kenapa perlu diingatkan? Karena SBY merasa dia menemukan partner yang sama dengan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto itu kan mereka seangkatan di ABRI. Artinya kritik, maaf saya potong. Artinya kritik, kalau kita anggap itu sebagai sebuah kritik ya Bang. Apa SBY atau kecemasan SBY terkait dengan kondisi demokrasi di Indonesia yang dianggap mundur gitu ya. Dan memang kalau kita merujuk hasil laporan ekonomis terakhir terkait indeks demokrasi kita memang menurun Bang. Tahun lalu ada dari 56 ke 59. Memang ada fakta seperti itu kan. Itu ditujukan ke Jokowi, bukan ke Prabowo. Ya, jadi itu yang saya mau mengatakan tadi. Mereka kan seangkatan ini di AKABRI ya. Lalu kemudian SBY itu cukup enlightened ya, cukup tercerahkan dia. Secara intelektual karena bacaannya cukup banyak gitu. Nah pada saat yang sama Prabowo itu latar belakang budayanya itu adalah apa yang sering saya sebut dengan cosmopolitan superculture. Dia mulai dari kakeknya itu sudah enlightened, sudah tercerahkan gitu. Lalu kemudian ayahnya itu mendapat doktor di Rotterdam itu pada 1942.
menulis disertasi tentang kredit rakyat. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Indonesia belum merdeka pada waktu Kaum itu. begawan lah ya. Iya. Mereka ini. Nah, karena itu adalah keluarga yang sudah sangat tercerahkan Terdidik. gitu. Nah, jadi peringatan kalau boleh bisa dikatakan begitu, dari SBY itu adalah sesama ya kelompok yang enlightened itu tadi. Yang sama tercerahkan. Sama-sama tercerahkan gitu. Jadi dia kasih tahulah gitu. Ini demokrasi harus tetap dilaksanakan ya, harus tetap dijaga karena inilah gitu warisan yang akan diberikan kepada anak cucu di Iya. masa depan. Oke. Gitu. Ini Pak Fahri, Iya. saya tertarik dengan analisis Pak Fahri soal new normal tadi, Iya. normal baru. Iya. Kalau gitu, ini hanya saya mengonfirmasi sekaligus bertanya juga ke Pak Fahri ini. Kalau seperti itu, sekarang ada guncangan sosial, guncangan politik, dan itu terjadi setiap rezim berganti. Iya. Gitu ya. Nah, apakah guncangan-guncangan seperti ini jadi siklus secara psikososial dan psikopolitik? Iya. Kalau kedepannya memang menjadi siklus, apakah ini akan terus begini Indonesia ke depan? Iya, nah sekarang kan kita harus lihat ya. Kalau Anda misalnya bicara tentang siklus itu tadi, mulai dari Habibie ya. Jadi Pak Harto Oke. ke Pak Habibie ya. Dari Habibie ya ke siapa Abdurrahman Wahid, itu kan sebenarnya ada kemajuan Oke. gitu. Jadi ada continuity di dalam semangat demokrasinya di situ. Lalu kemudian dari Kiai Abdurrahman Wahid itu ke Mbak Mega. Oke. Mbak Mega kemudian melaksanakan pemilu 2004. Pemilu 2004 itu melahirkan SBY. Kan ada gerak kemajuan Iya. di dalam ini. Sampai gitu. SBY. Sampai SBY. Sampai Nah, SBY. setelah SBY, Gitu. Nah itu Maju yang apa mundur? kemudian, ya. Nah sebenarnya 5 tahun, ya 5 tahun pertama. Jadi sampai tahun berapa? 2019. Itu masih normal berlangsung. Oke. Nah, abnormal itu berlangsung gitu 3 tahun menjelang pemilu 2024 Oke. yang berlangsung itu gitu. Karena tiba-tiba muncul ide ya tiga perpanjangan masa perpanjangan jabatan, 3 segala periode, macam dan mau gitu. revisi undang-undang KPK. Iya. 2019. Lalu kemudian kaum intelektual menyerah Oke. gitu. Maksudnya ini para aktivis ya. Oke. Intelektual kemudian menyerah dan ikut-ikut mendukung. Oke. Gitu. Apakah perpanjangan ya, apakah 3 periode, apakah 3 apa? Itu yang menimbulkan ya abnormality dan kemudian menyebabkan kita seperti tidak punya masa depan. Gitu di dalam konteks ya disiplin konstitusional. Oke. Gitu. Kalau ngomongin Ini abnormal kayaknya dan new setelah normal. pasca putusan MK 90 kayaknya. Ya, tapi tadi dibilang oleh Pak Fahri kan medio 2019 sampai 2024 lah ya. Iya. Gejala abnormal ini muncul gitu kira-kira. Iya, betul. Nah, saya juga tertarik dengan analogi abnormal dan new normal ini. Iya. Kalau kita ngomongin virus coronavirus gitu Iya. kan, yang namanya new normal itu kan berarti kita belum imun. Kita belum imunitas kita belum terbiasa dengan hal ini begitu. Betul. Jadi kalau dibilang abnormal dan nanti menuju new normal, apakah kita masih ada virus di negara kita ini? Iya. Jadi Kalau gitu kan virus jadi. iya, setiap namanya new normal ya dari abnormal menuju new normal itu selalu ada unsur-unsur lama yang masuk di situ. Jadi yang kemudian membuat pijakan kaki kita itu tidak seperti persis ya 100% sebelumnya. Tapi Bang, Silakan. SBY itu kan menyampaikan kritiknya kan di KBRI Tokyo itu kan setelah Prabowo jadi presiden dan sudah melewati 100 hari ya. Iya. Dan sudah ada beberapa misalnya peristiwa-peristiwa yang kita anggap agak menjadi langkah mundur terkait dengan demokrasi. Misalnya ada kasus Ben Sukatani misalnya kan yang diintimidasi, terus misalnya ada kasus-kasus kriminalisasi, dan yang terakhir misalnya terkait dengan kasus
yang jadi bahan perbincangan hari ini misalnya revisi undang-undang KPK terkait dengan kemungkinan akan kembalinya di fungsi TNI. Ya. Nah, apakah SBY sebenarnya secara tidak langsung sedang mengingatkan kepada presiden yang notabene adalah temannya yang sama-sama sudah tercerahkan agar kalau orang Jawa bilang itu eling gitu loh. Ingat gitu loh. Bukan kepada Jokowi misalnya maksud saya. Bukan. Ya. Jadi itu bukan problem lagi. Maksud saya tidak lagi bicara tentang Jokowinya gitu. Tetapi SBY itu merasakan secara empirik ya. Apa yang terjadi di masa di masa Jokowi ketika partainya itu mau diambil gitu. Itu kan unimaginable. Ya. Sama sekali tidak terbayangkan. Tidak terbayangkan bagaimana kok orang tega gitu loh, membiarkan sebuah partai didirikan oleh orang lain gitu. Tiba-tiba disuruh ambil dibegal, kalau gitu. bahasanya Demokrat. Nggak pernah terbayangkan gitu. Nah itu yang saya katakan tadi, abnormal itu. Nah dengan pengalaman inilah SBY punya kesempatan untuk berbicara sebagai sesama di enlightened person tadi, sebagai sesama orang yang tercerahkan, sama-sama membaca. Kalau dulu mungkin dia nggak membaca lah, itu apa namanya Jokowi, dia tidak membaca, tapi kita kan baca, gitu. Kira-kira SBY mau mengatakan gitu, kita kan sama-sama baca, kita baca-baca buku tebal, kita bisa bahasa Inggris, ya, kita memahami perkembangan demokrasi dan segala macam. Ayo dong, kita bicara. Itu kira-kira menurut saya. Jadi bukan merupakan sebuah kritik kepada Prabowo, tetapi sebuah ajakan seorang teman yang sama-sama tercerahkan. Kira-kira begitu. Ini saya pengen bahas lagi soal gejala abnormal tadi. Saya sangat tertarik dengan bahasa Pak Fahri soal itu. Medio 2019-2024 yang dikatakan Pak Fahri tadi abnormal gitu. Kalau sebelumnya pada era SBY, ini kan koalisi partai politik dan oposisi partai politik. Kita lihat di parlemen lah, ini kan masih tampak gitu ya. Ada penyeimbang yang sering menyampaikan kritik. Ada penyeimbang sebenarnya juga tidak seimbang juga. Tidak seimbang juga. Tapi di medio abnormal ini yang kalau saya perhatikan, mulai 2019 sampai sekarang begitulah kira-kira. Kok suara-suara oposan itu semakin minim di parlemen. Apakah ini juga jadi gejala abnormal itu tadi dan itu bagian kelanjutan dari abnormality ya. Gitu. Bisa selesai. Nah, itu dia. Jadi ada perasaan secara psikologis itu insecure sekarang ini para elit politik itu. Sehingga kemudian tidak percaya dengan pandangan-pandangan yang berbeda. Setiap pandangan yang berbeda kemudian harus ditekan. Ya, pokoknya disingkirkan ya. Misalnya si Oneng kan. Rike. Oneng itu siapa? Rike Kan ketika ngomong tentang 12%. Memang seharusnya dia ngomong 1% naiknya kan. Tiba-tiba 12%. Dan kemudian diadukan kan ke mana? Mahkamah MKD. Dan segala macam itu. Dan padahal sebenarnya ucapannya kan biasa saja. Dan itu memang agak anomali. Rumah demokrasi, orang bicara, bagian dari kebebasan berekspresi, diadili gitu. Iya, betul. Gimana cerita? Nah, jadi ada insecurity yang berlangsung justru di dalam sebuah koalisi yang begitu besar. Gitu. Nah, kenapa? Karena itu adalah refleks psikologis dari abnormality yang berlangsung 3 tahun terakhir ini. Jadi mulai dari 2019, 2022 menuju 2024. Itu tadi itu. Karena tiba-tiba kemudian ini kekuasaan bakal hilang. Gitu. Bang Fahri berarti ingin kalau saya keliru menyimpulkan. Ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah imbas atau impact dari 3 tahun terakhir pemerintahnya Jokowi seperti itu. Iya. Imbas itu gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya seorang pollsters lulusan UI gitu
dia belajar demokrasi, dia sekolah di Inggris, tiba-tiba kemudian mendukung ide 3 periode. Siapa nih yang Bang Fahri maksud ini? Cari sendirilah. Gitu. Bayangkan itu gitu. Okay. Kalau ide itu muncul dari politisi, it's okay. Oke. Ya. Ya. Tetapi kaum intelektual, the enlightened people, itu tiba-tiba berpikir seperti itu gitu. Ini jangan-jangan Jadi seluruh sistem gagasan demokrasi yang ditanamkan kepada mereka itu terhapus begitu saja. jadi Hanya karena ya soal untuk mencari tempat di mana setelah pemilu 2024. jadi tesisnya Julian Benda soal pengkhianatan intelektual itu terjadi di era Jokowi ya. Gini, Ya, Pak Fahri, silakan. Gini, saya tertarik juga nih. Kalau gitu, kalau memang hal ini mau diperbaiki lah ya, kita kan sedang menuju new normal yang sekarang dalam keadaan abnormal. Kalau gitu, kalau mau diperbaiki, kalau tadi ini imbas dari pemerintahan Jokowi beberapa periode terakhir ini, 3-4 tahun terakhir, pemerintahan yang sekarang artinya harus bebas dari circle itu, dari circle-nya Jokowi. Iya. Gimana caranya? Ya nggak tahu ya. Maksud dari segi paradigmatik ya. Iya. Itu Masalahnya sudah circle-nya masih banyak Betul. di situ. Ya, hampir separuh menterinya aja masih menteri-menterinya Jokowi sebelumnya. Oh enggak, kalau itu yang kalian tanya begini. Ini secara teoritis ya. Itu situasinya kan sama dengan Mbak Mega dan Jokowi. Ya. Ya. Ketika Jokowi terpilih jadi presiden, kan Mbak Mega sebagai pemilik partai itu kan punya aspirasi-aspirasi kan. Tapi Jokowi kan bisa mengatakan yang presiden kan gue. Iya kan? Ya. Gitu. Pada saat itu ya. Misalnya Menteri BUMN. Ya. Ya kan? Gitu. Walaupun Mbak Mega sudah melakukan kritik habis-habisan terhadap si Rini ya. Oh, Rini Suwandi. Rini Suwandi, tapi kan tetap nggak diganti. Gitu. Karena yang presiden kan Saya. Jokowi. Gitu. Yang presiden kan saya gitu. Ya. Ini juga begitu. Gitu. Jadi sooner or later seorang presiden itu akan merasa iri. Gitu. Kalau menteri-menterinya masih nengok ke tempat lain. Oke. Itu secara teoritis gitu. Oke. Misalnya Anda yang menjadi pemimpin, Menengok atau Menengok. berkiblat. berkiblat atau apa saja kan. Oke. Yang presiden kan gue. Yang presiden kan gue. Kenapa Kenapa lu lo kiblat masih kiblat ke yang lain? Nah, itu secara teoritis gitu. Nah, apakah ini bagian dari ini yang menarik tahun 1968 itu Herbert Fate menulis di jurnal Cornell University namanya Indonesia. Judulnya itu adalah Soeharto Search for Political Format. Gitu ya. Jadi usaha Soeharto untuk mencari format politik baru, yang pas. new political format gitu. Nah, apakah ini ya tahun 2025 ya itu mengulang hal yang sama, sedang mencari format politik baru dari Prabowo Subianto. Oke. Gitu. Nah, juga mungkin gabungan antara gaya Jawa dengan gaya non Jawa sedang berlangsung hari ini? sekarang ini gitu. Who knows? Tapi ini kita bicara secara teoritis tadi. Ya. Jadi kalau Anda pemimpin gitu kan nggak mau kan anak buah Anda masih nengok-nengok kepada yang lain kan? Iya, Kepada harus mantan gitu. mantan. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Ini Pak Fahri. Tapi Bang Fahri melihat itu. Who knows ya? Ada kesetiaan ganda itu. Secara teoritis ya. Kita lihat. Bukan ada kesediaan ganda. Jadi ada juga kecenderungan begitu dia dipilih menjadi pembantu, pemimpin gua hanya satu. Nggak ada pemimpin mantan. Gitu. Kan bisa seperti itu juga kan? Gitu. Prosesnya. Nah, Tapi kan pertanyaannya kan beberapa para pembantu Prabowo hari ini misalnya yang disinyalir orangnya Jokowi kan dia jadi menteri ya bisa jadi karena di-endorse sama Jokowi, Bang. ya Artinya kan ada potensi itu kan pasti ada. Ya, jadi kalau si pemimpinnya menerima, misalnya saya Prabowo, saya terima endorsement Anda kan, berarti saya sebenarnya percaya kepada Anda, Betul. bukan kepada yang Anda endorse kan, gitu.
Nah, lalu kemudian si yang di endorse ini, kan mestinya dia bersikap gitu. Masa depan dengan masa Lalu. belakang, Oh. gitu. Jadi maksudnya ingin mengatakan Prabowo adalah masa depan, Jokowi masa lalu itu Bang. Iya. Oh, Ini ngomong-ngomong masa lalu juga, ngomong-ngomong masa lalu juga. Ini sebagian pihak melihat pidato SBY di Tokyo nih beberapa saat lalu itu kan masih sinyal waspada lah. Iya. Kembalinya krisis 98. Kira-kira seperti itu. Iya, iya. Ini krisisnya mbak, krisis ekonomi ya? Ya, Atau krisis politik? politik dan ekonomi sepertinya Gabungan kayaknya. bergabung karena 98 awalnya ekonomi berlanjut Iya. kepada krisis politik. Kira-kira dalam perspektif Anda sendiri Pak Fahri, sinyal-sinyal itu yang diwaspadai oleh SBY itu akan kekhawatiran itu akan terjadi? Apakah Anda punya kecemasan yang sama? Nah, apa punya kecemasan yang sama? Ya, ini aja. Lihat devisanya. Oke. Devisa kita kan masih di atas 140-an. Jadi devisa itu bisa merupakan political defense ya, di dalam konteks political economy, karena itu akan menyangkut keyakinan aktor-aktor luar di dalam menaruh investasinya, terutama indirect investment ya, misalnya di sektor pasar modal di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya devisa kita itu dianggap mampu ya memenuhi atau membiayai impor selama 6 bulan ke depan, maka di dalam konteks itu kita masih bisa melihat alternatif-alternatif baru di dalam konteks politik. Kalau misalnya tahun 1997 ya mau kita lihat dari kita jadikan acuan krisis finansial gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa sistem perbankan kita itu sudah belajar dari krisis 1990, 1998, sehingga kemudian mereka jauh lebih siap ya di dalam konteks ini menanggapi hal-hal yang berlangsung atau gejala-gejala yang hampir sama dengan 1997 gitu. Itu dari sisi ekonomi. Nah, dari sisi ekonomi. Nah, yang ketiga itu adalah ya dunia usaha kita. Dunia usaha kita pada tingkat nasional dan internasional itu tidak di dalam sebuah proses ya totally market oriented system, karena kemunculan Trump di situ. Jadi Trump itu pada dasarnya anti pasar, gitu, anti pasar, anti global. Dia bukan bagian dari neolib gitu ya. Bukan bagian dari neolib, bukan globalis ya. Iya, sangat anti pasar. Protektif. Nah, proteksionisme gitu. Nah, ini yang menyebabkan kemudian terjadi disosiasi, ya, perkembangan ekonomi global. Krisis di sebuah wilayah itu belum tentu bergerak sistematik, Ya, belum tentu berimbas di negara lain. berimbas ke tempat lain gitu, karena Trump itu lebih suka gitu G2G. Jadi seperti pola sebelum terjadinya globalisasi. Jadi sekitar tahun 60-an, 90-an, 70-an. Begitu. Ini kira-kira ya, kalau kita lihat dari konteks Sebelum eranya Ronald Reagan. iya, benar. Iya kan? Iya. Karena kan Betul, Presiden Amerika yang pertama mengembangkan Reagan, neoliberalisme kan betul. Reagan. Iya. Kalau di Inggris kan Thatcher waktu itu. Iya, Thatcher dulu sebenarnya. 1979 Thatcher, Reagan 1981. Oke, lanjut. Nyambung dari obrolan Pak Fahri soal dunia usaha ini juga tadi. Ya. Kemarin belum lama Prabowo ini ketemu para pengusaha kan.
di istana kan. Ya. Ada Iya. ada Aguan. Aguan, ada Tommy Winata, Iya. ada siapa lagi, John Riyadi dan segala macam. Bagian dari 9 naga lah pokoknya. Iya. Pengusaha-pengusaha ini. 9 naga plus. 9 naga plus. Nah kalau Bang Fahri lihatnya ini pertanda ekonomi kita sedang nggak baik-baik saja atau justru kebalikannya bahwa Indonesia udah siap tancap gas sebenarnya dengan para taipan yang ada di Indonesia nih. Ya, ini harus kita jawab di dalam perspektif yang sedikit lebih luas ya. Oke. Yang pertama kita lihat itu harus kita lihat kembali kepada Trump tadi. Iya. Jadi laporan di Economist ya, yang terakhir itu pada bulan Maret ya, bulan Maret itu Oke. salah satu judulnya itu adalah The End of Foreign Aid. Ya, bantuan luar negeri. Ya, berakhirnya bantuan luar negeri. USAID ya, segala AUC. macam dihapus gitu. Dan pokoknya Amerika nggak mau lah. Ngasih Sebenarnya bukan bantuan Amerika, Trump. Trump. Ya, pokoknya nggak ada lagi. Amerika first, gitu. You katanya, ya terserah, gitu. Nah, artinya bahwa tidak ada lagi uang yang mengalir tidak melalui mekanisme pasar. Gitu. Uang harus mengalir ya karena untung. Ya, Gitu. Jadi tidak lagi didorong oleh kekuatan ideologi. Nah, dulu ya, sebelumnya itu Pentagon yang menentukan. Gitu. Bukan Kemenlunya Amerika gitu. Ini negara-negara satelit kita bantu, kalau enggak masuk komunis gitu. Ya, itu kan masih impact dari perang dingin ya. Perang dingin ya. Nah, apalagi ini sekarang si Trump ini gitu. Nah, artinya uang tidak cepat mengalir. Nah, implikasinya adalah pada saat yang kedua kompetisi diperluas. Nah, ketika kompetisi kita kalah terus. Padahal kita udah boleh kan nyewa tanah di atas 100 tahun ya. Boleh. Tapi orang datangnya ke sana, ke Vietnam. Tetap kan? Gitu. Segala macam. Nah, karena itulah ya harus ada resources yang dikumpulkan pada tingkat domestik. Itulah Danantara. Oke. Lalu kemudian harus ada dukungan private. Ya, swasta. Gitu. Itulah kemudian pertemuan para pengusaha itu. tadi itu gitu. Karena uang nggak bakal datang dengan mudah sekarang ini gitu. Nah, tapi ini kalau kemudian kita juga perlu bicara kepada Presiden Prabowo ya. Itu tetap jangan lupa sense of justice. Gitu. Nah, ketika kita bicara sense of justice, ingatlah apa yang diributkan oleh Said Didu dan kawan-kawan, gitu. Ini terkait PIK Iya, PIK itu kan, dan PSO. ya apa sajalah gitu. Said Didu, apa yang disuruhkan oleh siapa namanya para mahasiswa Ya. dan segala macam itu, gitu. Itulah nanti ya format politik baru, new political format of Prabowo yang kemudian harus dibentuk, gitu. Ya. Nah, tetapi ya persoalan-persoalan ekonomi yang berlangsung di Indonesia sekarang ini itu memang sangat ya membutuhkan sebuah penanganan dan kemampuan manajerial yang out of the box itu. Oke. Tadi, Tapi silakan. Bang Fahri, apa kembali ke soal kecemasan SBY ya terkait dengan kemunduran demokrasi misalnya. Ya. Di luar bahwa apa yang terjadi hari ini adalah dampak pemerintahan sebelumnya. Tapi kan sebagai seorang presiden, Prabowo sebenarnya punya otoritas Ya. untuk mengubah apa itu misalnya. Nah, sementara tapi di sisi lain justru di awal-awal era Prabowo ini justru misalnya menunjukkan gejala yang agak berseberangan misalnya dengan spirit demokrasi. Misalnya soal otonomi daerah yang kabarnya akan kembali diresentralisasi. Pilkada yang juga kabarnya kan dipilih lagi oleh DPRD. Misalnya. Terus yang baru lagi misalnya
soal revisi Undang-Undang TNI misalnya. Kan kita semua tahu bahwa amanah salah satu amanah reformasi adalah menghapus dui fungsi TNI. Niatnya agar TNI lebih profesional seperti itu. Tapi kan justru di era Prabowo ini malah justru akan dikembalikan lagi. Nah, bagaimana Bang Fahri melihat ini? Atau sejauh mana sebenarnya Bang Fahri melihat komitmen Prabowo terhadap demokrasi ini, seperti apa yang juga menjadi komitmen SBY di 2 periode pemerintahnya dia? Saya nggak bisa menjawab dengan dengan bagus ya pertanyaan susah ini, tapi saya ingin mengingatkan tahun 2004 itu Golkar kan bikin konvensi. Ya, betul, konvensi partai. Nah, saya salah satu yang membahas pikirannya Prabowo di Medan waktu itu, dan saya melihat apa yang disampaikan oleh Prabowo tahun 2004 itu dalam konvensi Golkar itu adalah visi teknokratik yang membuat saya membayangkan adalah titisan dari sang ayahnya, yaitu Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, dan juga tentu saja periode teknokratisme yang berlangsung pada masa Orde Baru. Gitu. Jadi dia memulainya dengan pembangunan pertanian, gitu. Jadi agriculture first kata dia, supaya kemudian basis perekonomian kita itu kuat, baru bergerak ke arah industrialisasi dan seterusnya. Gitu. Nah, lalu kemudian kepada satu pertanyaan diajukan tentang partai politik, gitu. Dia mengeluh, gitu. Bukan, ada keluhan partai politik terlalu banyak kan. Waktu itu yang boleh itu 44. Tetapi yang muncul kan 2.200 partai politik gitu. Nah, Prabowo mengatakan tidak boleh dibubarkan partai. Partai-partai itu adalah refleksi dari demokrasi gitu. Jadi kalau toh kemudian partai harus mati, itu ini tambahan dari saya, kayak kita ngebuka warung. Gitu. Seleksi alam aja. Ya, seleksi alam. Kalau nggak laku warung itu, ya udah tutup sendiri. Tapi jangan dipaksa ditutup. Jangan dipaksa ditutup. Itu sikap Prabowo tahun 2024. Nah, sekarang kita baru ngelihat dari segi tadi Dasen dengan Dasolen. Yang Dasen apa artinya? Yang ideal. Ideal. Nah, sekarang yang Dasennya nyatanya. Dasennya itu yang kita ajukan kepada Prabowo bahwa yang ideal itu adalah demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu adalah civil supremacy. Gitu. Nah, apa civil supremacy itu? Civil supremacy itu adalah ya sebuah sistem politik yang keabsahan kekuasaan seseorang itu karena dipilih secara demokrasi. Jadi Anda boleh seorang militer. Bukan karena bansos ya? Ya, bukan. Anda boleh seorang militer. Ya, Anda boleh seorang sipil. Tetapi kalau Anda mau menjadi pemimpin, Anda must be elected democratically. Harus dipilih secara demokratis. Jadi kayak SBY misalnya, dia seorang militer. Ya, dia dipilih secara demokrasi. Nah, ketika dia berkuasa, itulah yang disebut dengan civil supremacy tadi gitu. Jadi civil supremacy itu bukan membawahi militer, tetapi dia berkuasa karena memang dia dipilih secara demokratis gitu. Bukan kemudian membawa-bawa militer ke dalam politik, kekuasaan, birokrasi, bukan seperti itu. Division of labor tetap gitu. Misalnya militer atau tentara, dia menjaga keamanan, pertahanan, polisi menjaga keamanan dalam negeri dan segala macam gitu. Nah, salah satu inti dari demokrasi itu adalah civil supremacy. Itu tadi gitu. Nah, mudah-mudahan yang Dasen dan Dasolen ini bisa selaras gitu. Nah, kalau misalnya revisi undang-undang TNI ini yang salah satu pasalnya misalnya adalah perluasan jabatan kementerian lembaga yang bisa diisi oleh tentara aktif ya, Bang Fahri, bukannya sudah non aktif misalnya atau pensiun. Apakah mimpi supremasi sipil itu masih
bisa terrealisasi. Ya itu dia, nanti akan ada barrier to entry itu nanti. Gitu. Ini istilah perbankan sebenarnya. Ya. Kok tiba-tiba larinya ke situ? Barrier to entry. Gak apa-apa. Kita maklumi Pak Fahri. Memang kadang-kadang puasa ini bikin kita gak fokus. Oke, jadi ada barrier bagi munculnya itu tadi, civil supremacy itu tadi. Nah, karena itulah menurut saya SBY bicara. Dan SBY tidak kali ini aja. Dulu kan kemarin dia ngomong tentang cawe-cawe kan. Betul. Dan dia bikin buku kan Ya. tentang cawe-cawe itu gitu. Dia bilang ya udahlah katanya, saya pulang kemana katanya ke Blitar. Solo. Oh Enggak. SBY, SBY. Pacitan. Pacitan. Ke Pacitan, terus Mbak Mega kemana? Mbak Mega ya Ke Blitar. Bentar, biasanya makam Bung Sini. Karno. Solo. Jokowi ke Solo. Solo. Yang pulang cuma Jokowi ke Solo ya. Tapi tetap masih bolak-balik Jakarta juga. Bolak-balik Jakarta, mungkin nengok anak kali. Iya. Tengok anaknya yang jadi wapres. Iya. Ini ngomong-ngomong soal demokrasi juga nih, Iya. Pak Fahri. Saya sempat menyimak pernyataan mantan menteri Saintek ya, Saintek Riset Dikti Satrio Sumantri. Rojo Sumantri. Oh. Katanya itu dia bilang waktu itu penyebab dia diganti itu karena Presiden Prabowo anti demo, alergi demo. Tapi emang ada indikasi Prabowo anti demo. Kalau melihat kemarin gelombang demonstrasi, gelombang unjuk rasa sepertinya nggak ada yang nggak ada hubungannya itu. Nggak ada ininya ya? Iya, nggak ada hubungannya itu. Jadi sebenarnya masih acceptable gelombang Demo demokrasi. itu masih bisa, masih acceptable itu karena itu tadi bahwa Prabowo itu latar belakang budayanya adalah cosmopolitan superculture. Nah, setiap orang ya dengan latar belakang itu sudah pasti demokratis. Secara teoritis gitu. Nah, kalau enggak ya mengingkari teori yang sudah dibenarkan. Gitu, sudah established selama ini gitu. Itu yang kemudian perlu ditekankan gitu. Nah, yang kedua, si menteri itu kan juga nggak punya kekuatan apa-apa untuk ngelarang kan. Ya, Ngelarang demo karena bagaimana? informasi yang beredar, ini informasi isu yang beredar itu kan karena katanya kabarnya saya lupa siapa persisnya yang kekuasaan lah meminta si menteri ini agar ngomong ke rektor-rektor untuk menahan agar mahasiswanya tidak unjuk rasa. Yeah. Cuman si Rojo Sumantri ini mengatakan ya unjuk rasa adalah bagian dari kebebasan akademik gitu loh, kebebasan mahasiswa gitu. Betul, Maka terjadilah aksi Indonesia Gelap yang di beberapa kota itu dan kabarnya karena itu maka dia dicopot kabarnya. Belum bisa diafirmasi tapi kabarnya seperti itu. Tapi kalau melihat gaya, kita sekarang bicara pola komunikasinya Presiden Prabowo, gaya komunikasinya yang kalau dulu kan ya bisa dilihat lah, kalau dulu Presiden ke-7 kita Pak Jokowi sama wartawan di doorstop langsung mau berinteraksi gitu, menjawab. Kalau sekarang kan sepertinya hanya di forum-forum tertentu beliau Presiden Prabowo ini bisa bicara di depan pers gitu, dan sepertinya komunikasinya juga satu arah. Tidak ada tanya jawab yang lebih panjang soal apapun, soal isu-isu yang akan ditanyakan gitu kira-kira. Gaya komunikasi seperti ini masih apakah bisa itu bagian dari komitmen atas pemahaman dia terhadap demokrasi? Dia nggak ada ini ya, nggak ada konferensi pers ya. Konferensi pers jarang sekali kalau sekarang. Kita sih dari teman-teman kita yang di istana informasinya gitu. Kalau sekarang tuh di doorstop gitu, di wawancara gitu, jarang sekali beliau langsung menanggapi. Kalau dulu kan Jokowi masih mau bertanya gitu. Sekarang sepertinya komunikasi satu arah. Satu arah ya. Nah, ini apakah komitmen itu diragukan jadinya, komitmen terhadap demokrasi? Waduh, gimana itu? Mari kita tanya sama rumput yang bergoyang. Penonton silakan loh ya kalau mau ada yang mau ditanyakan sama Bang Fahri apa Ali. Saya baru ngeh juga itu ya. Iya, ini kita informasi dari teman-teman di istana. Oh gitu. Jurnalis kita di Istana Kepresidenan bilang begitu pada saat dulu Presiden ke-7 kita Pak Jokowi itu meskipun era akhir-akhir masa jabatannya sudah nggak lagi. Oh nggak juga. Nggak juga. Oh gitu. Tapi
Dulu awal dari 2000 berapa? 2000. Selalu menjawab gitu. Selalu Ya, menjawab. media darling lah. Media darling. Apalagi Iya. pas dia masih suka keluar masuk got gitu kan. Iya betul. Gorong-gorong. Iya. Sekarang ya ditanya, ya kalau memang ada ada isu-isu tertentu yang presiden tertarik akan langsung dijawab, tapi kalau tidak tertarik tidak akan menjawab. Iya. Gitu. Ini Ya approach-nya nanti yang berbeda. Iya, pendekatan. Tapi itu harus ditanya kepada yang ahli inilah. Nah, komunikasi. Iya, ahli komunikasi itu ya. Saya juga baru ngeh itu tentang itu gitu. Tapi perasaan saya dia jawab Pak ya pertanyaan-pertanyaan. Terakhir itu apa ya? Soal ini Pertamina itu. Oh, korupsi. Korupsi kan dia langsung ditanya tuh. Pas mau lewat itu kan kemudian dia tanya kan dia jawab itu. Seingat saya ya. Ya, ya, ya. Dia jawab, nah ya ini lagi begitu kan dia bilang. Tapi oke lah. ya tidak, ya ada itu tadi, jika memang ada intensi untuk langsung menjawab dan tertarik dia akan langsung jawab. Tapi Ya kalau- itu dia. kalau Iya. ada isu-isu tertentu yang tidak menguasai ataupun tidak Iya. disukai ya tidak langsung Saya jawab. kembali ke soal kecemasan SBY terkait dengan 98 tadi gitu loh. Tadi kan Pak Fahri baru menjelaskan dari sisi ekonomi ya. Iya. Apa yang bank siap segala macam karena udah punya Iya, iya. pengalaman di 97 98. Itu dari perspektif ekonomi kan Pak Fahri ingin mengatakan bahwa kemungkinannya kecil kita akan mengulang apa krisis ekonomi misalnya atau krisis finansial. Iya, iya. Lah, tapi kalau dari sisi politik misalnya Mm-mm. mungkin nggak ada potensi misalnya kita akan mengalami seperti yang terjadi di 98 misalnya. Juga kecil sebenarnya. Kecilnya itu karena ini koalisi ya yang terbentuk ini itu membuat kemudian channel ya kanalisasi dari politik-politik resmi itu terwadahi gitu. Jadi kan sekarang ini yang di luar itu kan hanya Mahasiswa. Oh, PDI. PDI dengan PKS. PKS masuk, PKS sudah Bang, sudah. masuk sekarang. PKS masuk ya? Masuk akhirnya. Oh akhirnya masuk. Masuk, PKS Seorang PKP diri bareng. sekarang. Nah terus PDIP pun Ya. sebenarnya sedikit lagi repot ini. Gitu. Repotnya itu karena mau bulan Kongres. April. Gitu. Ya. Dan mau pengadilan. Hasto. Gitu. Nah jadi yang ada adalah di unorganized groups gitu. Kelompok-kelompok yang tidak terorganisasikan dengan bagus gitu. Dan belum tentu gitu mereka punya gagasan-gagasan seperti yang kita takutkan gitu. Sebab yang kita katakan itu ya sebenarnya itu ada teori yang dikembangkan oleh ini pengarang bukunya ini The Moral Economy of the Peasant itu. Juga mengarang buku ini The Weapon of the Weak. James Scott. Nah, itu dia berbicara tentang hidden script. Gitu. Nah, bagi masyarakat ya yang tidak mampu merumuskan gagasannya, merumuskan tujuannya, gitu, maka mereka pada dasarnya itu menyembunyikan ya skripnya sendiri. Tapi bagaimana kalau Bang Fahri melihat misalnya kondisi ekonomi kita masyarakat di hari ini kan bisa kita katakan sedang tidak baik-baik saja kan? Iya. Pengangguran kita Betul, tetap ya. masih tinggi, PHK terjadi di mana-mana. Betul. Bahkan yang paling baru misalnya calon ASN aja pengangkatannya ditunda dan ini kan Betul. menambah jumlah pengangguran baru sebenarnya. Iya. Nah, apakah terus di luar misalnya kemarin beberapa kali misalnya mahasiswa di berbagai kota misalnya juga melakukan aksi demonstrasi misalnya mengkritik berbagai kebijakan Prabowo atau pemerintahan. Nah, apakah itu tidak bisa menjadi semacam indikasi ketidakpuasan dan ada potensi misalnya sehingga hanya butuh Ketidakpuasan trigger pasti aja? ada gitu. Tetapi apakah itu ya akan berjalan bareng dengan
syarat-syarat teknikal ekonominya, gitu. Nah, dulu selalu orang juga bicara kan ketika harga depresiasi rupiah. Sekarang kan rupiah 16 dolar. Ya, 16 rupiah, 16.000 per dolar Amerika Serikat. Dan depresiasi kan gitu. Dulu kita dari 2.500 turun aja sampai 6.000 itu sudah berat sekali kan. Karena devisa kita gitu. Jadi capital flight itu terjadi. Sekarang capital flight-nya tidak terjadi. Jadi capital flight itu jangan kira uang langsung dikirim ke luar negeri. Tapi Anda berdua itu punya rupiah, Anda beli dolar. Itu namanya capital flight. Gitu. Itu tidak terjadi. Pasar tidak panik. Gitu. Nah, jadi kegelisahan yang bersifat konseptual tadi, kegelisahan yang bersifat politik itu kemudian harus terjemahkan ke dalam kegelisahan yang bersifat ekonomi gitu. Ini yang belum, kata orang Aceh, gato. Oh, belum nyambung. Ini kita Gitu. bacakan dulu nih Pak Fahri, ada tanggapan dari Sobat Tapi Panturan. udah cukup ya, sedikit lagi ya. Jadi ini kayaknya menanggapi bahasan kita soal kritik pemerintah dan juga indeks demokrasi. Kata siapa ini, Ammar Abdul Aziz, jujurlah para cerdik dan pandai, mungkin para pengkritik itu yang mengkritik pemerintah agar benar membangun negeri ini dengan benar-benar baik untuk kemakmuran rakyat Indonesia yang lebih luas dan berkeadilan. Jadi intinya kita mengkritik harus juga konstruktif, kira-kira begitu komentar. Sepakat ya, Bang Fahri? Ya sepakat aja, tapi yang itu kan yang harus jujur itu ya penyelenggaranya kan. Iya, penguasa, pemimpin, pengambil kebijakan. Iya. Dan saya sebenarnya agak bingung juga kritik seperti apa. Iya kan. Jadi kita mengkritik sekaligus disuruh cari jalan keluarnya juga. Betul. Berat tugas kita ini. Iya. Tapi setidak-tidaknya dia dengar kan. Nonton. Kita. Ya. Dia udah benar itu, dia udah bagus. Siapa namanya tadi? Sebentar. Ini dari sebentar, mana tadi? Kita bacakan dari Ammar Abdul Aziz. Iya. Ammar. Iya, namanya aja udah bagus sekali itu kan. Ammar Abdul Aziz ya. Iya, itu. Ada kawan saya Abdul Aziz, sekarang jadi dubes di Saudi Arabia dia. Oke. Nah, sama dengan bandaranya ya. Ya. Oh iya, King Abdul Abdul Aziz. Aziz. Iya, betul. Ini, Oke, ya, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi, oke. Oke. Ini kalau tadi saya masih singgung juga soal parlemen ya, Iya. Pak Fahri ya, bahwa sekarang ya tadi kondisi PDIP yang sekarang sendirian di parlemen, politik yang juga sepertinya manut-manut saja begitu dengan arus mayoritas di pemerintah gitu. Kalau Pak Fahri melihatnya sinergitas DPR sekarang untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah gitu sekarang dengan situasi politik seperti sekarang yang manut-manut aja gitu. Itu akan membawa negara kita ke arah yang positif atau justru karena ini kita bicara dalam konteks check and balance. Check and balance. Iya, saya setuju. Jadi gini, kan gagasannya itu sebenarnya lebih melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi di masa lalu. 5 tahun terakhir pemerintahan dia ya, atau 5 tahun kedua ya, pemerintahan dia melihat tahun pertama itu kan Golkar nggak ikut segala macam gitu. Sekarang ya udahlah ikut semua rame-rame dan dimati rame-rame. Sama seperti mengangkat Novanto. Betul. Gitu. Saya sampai kritik PDIP waktu itu. Novanto diangkat lagi setelah si Adek disingkirkan kan, Adek Komarudin. Saya bilang kepada ini orang PDIP, itu di TV One. Saya bilang yang terjadi adalah konsolidasi elit, bukan konsolidasi kekuatan PDIP dengan rakyat, tetapi yang terjadi adalah konsolidasi elit. Gitulah. Lalu kemudian dia jawab, ya tapi ini kan perlu stabilitas katanya gitu. Nah, jadi yang dicari adalah stabilitas pada tingkat parlemen supaya seluruh program bisa dilaksanakan
boleh program negara, tetapi juga boleh program pribadi-pribadi bisa bareng di situ. Ini juga gitu. terjadi saat ini kan. Itu dia, jadi polanya itu sudah ada gitu. Nah, saya menulis di Kompas, kan, pembagian tugas ideal antara Megawati dengan Prabowo. Jadi memang oke, Prabowo masuk ke dalam pemerintahan, kembangkan pemerintahan teknokratik, gitu. Nah, Mbak Mega itu di luar, maksud saya PDIP di luar, lalu kemudian jadilah sebuah oposisi yang konstruktif, gitu. Sehingga kemudian demokrasi itu bisa ditegakkan, gitu. Nah, for the time being, ya untuk sementara itu kan berlangsung, terjadi kan? Artinya Mbak Mega tetap di luar kan? Ya. Gitu. Setidaknya sampai hari ini. Sampai hari ini gitu. Lalu kemudian Prabowo kemudian ya setidak-tidaknya sampai sekarang ini belum mengembangkan secara total pemerintahan teknokratik. Karena masih akomodatif. Ya. Gitu. Jadi agak banyak nih kan yang masuk di dalam pemerintahan gitu tadi. Semuanya diakomodasi soalnya. Diakomodasi. Nah, akomodasi ini itu tadi yang kalau Anda selalu ngomong tadi normal dengan new normal itu tadi. Jadi yang abnormal itu masih masuk ke sini ke dalam proses terciptanya new normal itu gitu. Jadi unsur-unsur lama masih berlangsung gitu. Agar Prabowo bisa melakukan new normal sepenuhnya, maka Prabowo harus menyingkirkan anasir-anasir yang membuat ini tetap abnormal seperti itu. Betul. Harus diimunisasi. Iya. Setidak-tidaknya pemerintahan yang teknokratik gitu. Nah, basisnya mana? Basisnya adalah dukungan kelas menengah. Ya, yang sadar gitu. Ini yang kemudian pengganti gitu. Substitusi dari partai-partai politik gitu. Oke. Nah, mungkin nggak new normal ini terjadi asumsinya kan ketika sudah tidak ada lagi pengaruh dari Jokowi yang abnormal itu. Iya. Artinya Bang Fahri yakin bahwa akan ada suatu kondisi di mana Prabowo benar-benar steril dari kepentingan Jokowi. Termasuk orang-orangnya di kabinet. Ketemu lagi di Lanturan. Thank you, Pak Fahri. Thank you, Pak. Very good, very good. Yeah.